Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, wargi Tatar Galuh. Hari ini saya bersama Ketua MUI Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Saiful Uyun. Kita mau bincang-bincang bedah kasus di Cisontrol. Sehubungan kemarin ada kasus mutilasi ya. Bagaimana MUI memandang kasus ini karena sangat terkait dengan keimanan bagi masyarakat yang ada di sana. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini heboh, kita viral, tapi masalah mutilasi. Ya. Menurut Pak Kiai ini apa ini yang salah ini? Ada sebuah keterangan, tidaklah seorang mukmin melakukan pelanggaran terhadap apa yang Allah larang, pembunuhan dan sebagainya, kecuali ketika itu imannya sedang menurun atau memang saat itu tidak ada iman. Selama itu iman ada, pasti itu ada berpikir dua kali. Tapi ketika imannya itu tidak ada atau menurun sangat, maka akan ada setan masuk ke jiwanya. Yang mengomando akalnya adalah nafsunya. Makanya kata Sayyidina Ali, alangkah bahagianya kalau akal kita bisa memimpin nafsunya, nafsu kita. Alangkah celakanya kalau nafsu kita yang menguasai akal kita. Itu mungkin motivasinya bermacam-macam lah. Karena tidak bisa menahan nafsu, amarah sebagainya, lepas dari apa-apa yang sudah meluap-luap. Ketika itu memang imannya menurun, atau juga bisikan setan bisa saja kan, bisikan setan sehingga melakukan hal itu mungkin udah gelap mata. Hanya mudah-mudahan saja dia yang melakukannya menyadari. Betul. Pada akhirnya kalau dia masih muslim, insya Allah pintu tobat masih terbuka. Kemudian beliau yang dimutilasi, semoga diampuni dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada keluarga menyadarilah bahwa akan begitulah proses matinya dari sananya. Dari sananya ibu itu akan begitu proses matinya. Oh ya, jadi kuat takdir. Betul, walaupun bagaimana ada mungkin permasalahan yang kita tidak tahu. Yang jelas kita lagi tidaklah seorang mukmin berbuat zina, berbuat mencuri, berbuat membunuh orang kecuali ketika itu imannya tidak ada. Dan dikuasai akalnya oleh nafsunya. Nafsu oleh setan dikuasai. Nah, sebagai bentuk kepedulian masyarakat harus gimana nih Pak? Sesuai dengan sebuah keterangan, apabila orang 40 hari tidak mendengarkan fatwa agama, maka hatinya akan hitam. Minimal 40 hari. Makanya ketika khutbah Jumat, pertama materi khutbah pondok tapi isinya padat. Yang kedua, khatib itu harus betul-betul menarik umat. Sehingga ketika khatib khutbah, umat selalu mendengarkan begini. Bukannya malah ngantuk ya? Tidak ada lagi media untuk memberikan sesuatu kecuali khutbah Jumat. Kalau mingguan kan terkadang ada yang mingguan. Tapi kalau khutbah yang hanya 10 menit, materinya betul-betul berisi, itu akan berisi. Kemudian dengan penampilan dan dengan seperti Rasulullah kan terkadang seperti panglima. Betul. Menjadi jaisin ketika dia khutbah. Seperti seorang yang begitu sedih ketika dia membacakan, menerangkan tentang bagaimana nanti kita di akhirat yang ke neraka dan sebagainya. Dijiwailah. Sebab yang namanya pengajian biasanya cuek, tapi Jumat pasti hadir, minimal seminggu sekali. Itu saran kami kepada para khatib. Jadikanlah khutbah Jumat merupakan khutbah yang sebagai pendidikan, pengisian akidah, pengisian akhlak dan sebagainya. Jadi kalau ngantuk terus gagal ya Pak ya? Ya nggak tahu apa sih isinya khutbah. Apa artinya khutbah? Gagal. Di samping itu memang pengajian di tingkat RT, tingkat RW yang harus diperintahkan oleh umaro. Ulama yang memberikan materi, tapi umaro ya yang mengajak. Ya betul. Ya, kalau ulama hanya dakwahnya saja, tapi ya murunanya kan umaro. Makanya tugas ada yang muruna itu bukan umaro, RT, RW, lurah memerintahkan. Yadmuna itu para ulama yang ada. Makanya dunia itu kalau oleh 4 orang, pertama ilmunya ulama, adilnya umaro, kemudian
apa syahwat agnia, orang yang kaya yang berehan, penderma, kemudian yang orang-orang masyarakat biasa ya doa karena kebaikannya maka akan berilah banyak awam dunia biar bahin biar yang ulama ahli umaro syahwat agnia doa yang fukoro. Terus Pak Haji ada juga pertanyaan, kalau di satu daerah sering terjadi musibah itu katanya gerakan sedekahnya nggak jalan, orang nggak mau pada bayar zakat, infak. Ini ada kaitan nggak Pak Kiai? Bisa jadi. Sebab ada keterangan as-sadaqah tanpa bala. Sedekah itu akan nolak balai. Terjadi. Kedua juga banyak orang yang kaya yang sudah nisab tidak bayar zakat. Bisa jadi. Ya. Atau juga banyak nikmat tapi kurang bersyukur. Berlimpah ruah kenikmatan di suatu seseorang tempat tapi tidak bersyukur kepada Allah juga akan datang. Bahkan ada firman Allah, ketika Allah berikan kekayaan mereka bergembira, tapi satu saat kemudian mublisun, Allah tenggelamkan mereka. Bagaimana umat Nabi Lut, bagaimana juga Korun dan umat yang dahulu. Tapi umat Muhammad tidak akan disiksa begitu. Paling hanya musibah saja. Siksaannya Nabi nanti di akhirat. Aduh. Hanya musibah saja. Ya, tapi kalaupun musibah, kata Allah, takutlah engkau kepada fitnah, cobaan yang nanti ketika Allah berikan cobaan tidak hanya kepada orang yang bersalah saja, yang benar juga itu musibah kan. Wattaqu fitnah. Nah, itu biasanya apa tuh Pak Haji? Bentuknya fitnah itu. Dan yang paling Allah tidak senangi ketika orang menyekutukan diri kepada Allah. Itu yang paling tidak disenangi. Itu rina syirka dzulmun adzim. Yang lainnya kecil. Tapi ketika orang sudah bermusyrik di sana, jangan harap musibah tidak datang, pasti datang. Dan kebanyakan daerah-daerah yang ditimpa musibah itu memang yang begitu, yang punya kepercayaan kepada Allah, kepada kayu-kayu, kepada batu-batu, kepada macam-macam. Iya. Oh, jadi memang iya seperti itu ya Pak Haji ya. Oh iya, coba lihat. Ya. Makanya kata Allah kalau mau barokah lah iman aja yang betul, takwa yang betul. Kalau seandainya kampung kamu iman dan takwa, kami bukakan pintu barokah dan kita bumi itu. Tapi sayang mereka banyak menustakan, akhirnya fakadnahum bima aku siksa dengan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Sebab semua dunia punya Allah. Betul. Yang menentukan Allah. Gitu. Kalau mau tenang, laksanakanlah perintah aturan Allah. Kalau mau sengsara, ya terserah. Oke, hatur nuhun Pak Kiai. Halo, sahabat Sufi wargi Tatar Galuh. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Kepada para masyarakat, mohon dekatkanlah diri kepada para ulama. Kepada para ulama jangan segan-segan. Kita sampaikan yang benar. Dan yang berikan hidayah bukan ulama tapi Allah. Ketika kita berdakwah para masyarakat itu saja yang tulasan. Ketika berawak ternyata masyarakat begitu antusias, itu bukan karena kita, itu karena dia subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat Sufi wargi Tatar Galuh, alhamdulillah kita sudah membedah sedikit kasus dari kemarin yang mutilasi. Ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Ada faktor keimanan, faktor sosial, budaya, yang paling harus kita hindari masalah akidah. Kata Pak Kiai, urusan musyrik enggak ada kompromi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.